Kalau semua orang yang berpolitik ini orang yang punya visi membangun peradaban bangsa, ingin memberi yang terbaik buat bangsa ini, saya pikir kita akan menemukan jalan tengah untuk membangun negara ini, bangsa ini gitu ya. Ini sebetulnya hanya menambah perluasan wakaf diri saya saja sebenarnya. Jadi sekarang saya jadi ustadz, kemudian nanti saya jadi ustadz tetap berpolitik gitu, atau berpolitik tetap jadi ustadz, karena tidak ada yang bertentangan di situ sebetulnya, dan tidak perlu dipertentangkan walaupun kita berbeda partai misalnya, tapi kita kan membangun untuk Indonesia. Nah ini yang harus kita tanyakan sama diri kita bicara ini pakai nafsu atau pakai hati. Maka kalau misalnya teman-teman yang berbeda partai ini punya tujuan yang sama, niat yang sama, saya pikir justru kita bisa bersinergi untuk membangun negeri dan bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Freedom Talk, berjumpa kembali bersama saya Cahya Gunawan. Kali ini kita akan membicarakan tentang fenomena Ustadz menjadi calon legislatif. Memang menjadi anggota parlemen baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah itu hak semua warga negara, baik ustadz, artis, termasuk masyarakat biasa. Nah tentu tidak semua ustadz bisa menjadi caleg, dan belum tentu juga seorang ustadz yang jadi caleg terpilih juga menjadi anggota parlemen. Kali ini saya mengundang Ustadz Andian Parlindungan. Beliau adalah calon legislatif dari Partai Amanat Nasional untuk Dapil Tangerang Raya. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tad? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ya? Sehat. Tad, antum ini kan dikenal sebagai ustadz, ya, dan dikenal oleh para jamaah memang sering isi kajian di di masjid-masjid, terutama di kawasan Bintaro BSD. Tiba-tiba sekarang antum masuk ke dunia politik. Ini kan kalau dalam istilah manajemen itu pindah level, levelnya pindah gitu. Ya. Nah, ini sebenarnya apa tujuannya? Apakah ingin rame-rame ikut arus masuk ke dunia politik yang oleh sementara kalangan dunia politik itu dunia yang kotor, Tad? Yeah. Sementara Ustadz kan di masjid-masjid membicarakan tentang ilmu agama Islam. Nah, bagaimana sebenarnya apa tujuan Ustadz masuk ke dunia politik menjadi caleg ini, Tad? Yeah. Jadi gini, Pak Gun. Dunia politik itu tidak kotor. Ya, karena politik itu kan dari politik kita bisa membangun peradaban. Kita nggak akan bisa membangun peradaban tanpa politik. Sama dengan kita nggak bisa membangun peradaban tanpa uang. Sama kita nggak bisa membangun peradaban tanpa pendidikan. Sama juga kita tidak bisa membangun peradaban ketika angka kemiskinan berada di level bawah gitu kan. Nah maka setiap kita tuh harus punya kepedulian terhadap ekonomi, politik, pendidikan, budaya, dan seterusnya. Dan menurut saya bahwa setiap muslim itu kan punya peran dan tanggung jawab. Nah, urusan peran dan tanggung jawab ini kan bukan hanya perkara ibadah saja. Contoh kita misalnya kalau meneladani Rasulullah gitu ya, meneladani Rasulullah SAW. Kita sering mendengar istilah bahwa Rasulullah itu manusia sempurna. Nah pertanyaannya, apakah kesempurnaan Rasulullah itu pada aspek ibadah saja? Kan tidak. Kita tahu bahwa Rasulullah juga seorang entrepreneur misalnya. Rasulullah juga seorang panglima perang misalnya. Bahkan Rasulullah seorang kepala negara misalnya. Nah ini menarik gitu. Jadi ketika kita bicara tentang diri Rasulullah SAW, kita berbicara tentang Islam, maka kita bukan hanya membahas tentang ibadah, hanya pada aspek ibadah, tapi semua aspek yang menyangkut
kebutuhan hidup kita ya, pendidikan kebutuhan hidup, politik ya kebutuhan hidup gitu kan, ekonomi, sosial, semuanya adalah terkait dengan kebutuhan hidup. Nah dari situlah kita bisa membangun peradaban. Nah kemudian isu tentang politik itu kotor, sebetulnya tadi saya katakan bahwa membangun peradaban dengan politik. Nah tapi yang jadi masalah sekarang adalah ketika oknum-oknum yang kotor ini yang berpolitik gitu. Ya kan, sama seperti pisau lah. Pisau itu di tangan mbak-mbak di rumah kita untuk ngiris cabai, ngiris bawang, ngiris sayur. Tapi pisau yang sama digunakan oleh seorang perampok untuk membunuh misalnya. Jadi politik ini digunakan oleh siapa? Pemerannya siapa gitu ya. Nah saya sebetulnya tidak tertarik dengan dunia ini dalam tanda petik. Kenapa? Karena memang concern saya saya ambil satu sisi dakwah lah, pendidikan dan dakwah gitu ya. Tapi setelah saya renungkan, bertahun-tahun dulu saya pernah diminta oleh P3 di zaman Pak SBY berkuasa di periode pertama. Di kala itu saya sebagai narasumber di jaringan ulama P3 di Hotel Cempaka Putih. Nah mereka minta saya dan saya diskusi sana sini. Setelah saya turun dari narasumber, saya langsung telepon orang tua, mertua, istri, nggak usah lah, ngapain lagi berpolitik, apa sih yang dicari ya. Nah tapi akhir-akhir ini dengan situasi kondisi negara bangsa ini, saya kok terpanggil gitu ya, ingin berpolitik. Tapi setelah saya terjun di pertengahan jalan ini ternyata benar juga gitu. Urusan politik ini bukan urusan seberapa banyak isi otakmu, ilmu yang ada pada otakmu, tapi ternyata juga benar gitu. Seberapa besar, seberapa banyak isi dompetmu gitu kan. Oh ternyata berat gitu dalam perjuangan politik ini. Kita punya idealisme, tapi realita di dalam kehidupan perjuangan ini nggak bisa dihindari faktor-faktor tadi itu. Jadi saya prinsipnya, saya ini dilahirkan, diciptakan sebagai petarung, sebagai pejuang. Di level saya tentu. Kenapa? Karena 1974 ayah saya meninggal, umur saya 6 tahun. Terus saya di usia 6 tahun itu ditinggal oleh ibu saya, dititip ibu saya ke kakaknya. Ibu saya ikut kakaknya satu lagi. Lalu saya berjuang dari umur 6 tahun itu tanpa orang tua kandung sebetulnya. Nah, sampai saya masuk Gontor, sampai selesai Gontor dan seterusnya sampai S1, S2, S3, beasiswa semua itu. Nah jadi saya petarung sebenarnya, saya pejuang gitu ya dalam level saya tentu di kapasitas seorang Andian gitu ya. Nah maka saya mempersiapkan diri untuk ini Pak Gur. Walaupun saya pikir tantangan, cobaan, rintangan, ya keluar dari zona aman ini sekarang, keluar dari zona nyaman. Kenapa? Karena tidur jam 10 sekarang tidur jam 1. Ya kan, makan tepat waktu sekarang makan nggak tepat waktu. Ya di awal-awal perjuangan ya asam lambung naik, demam, batuk, kepala pusing, macem lah. Dan saya cuma bermunajat kepada Allah, ya Allah, saya hanya berjuang, saya seorang pejuang, saya orang petarung. Saya akan kejar mimpi-mimpi untuk membangun peradaban itu. Tapi saya juga meyakini bahwa hasil dari perjuangan itu bukan keputusan saya, tapi milik Engkau gitu ya. Nah yang menarik adalah ketika kita bicara tentang di Al-Quran itu kan ada di surat Ali Imran ayat 110 ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Di ayat 139 wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamulah sebaik-baik umat yang dilahirkan, yang diciptakan untuk umat yang lain. Kamu mengajak mereka berbuat baik, mencegah mereka berbuat mungkar, dan kamu beriman kepada Allah. Kemudian di 139 Ali Imran, jangan kamu bersedih hati, jangan kamu merasa lemah. Kamulah manusia yang terbaik, yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Ini Al-Quran. Nah walaupun pada fakta atau realita sejarah kita, ya tentu kita pernah jaya di masa Bani Abbasiyah, di masa dinasti Bani Umayyah. Tapi realita akhir ini, kata Rashid Ridho ketika berbicara tentang umat Islam, bicara tentang kemiskinan, kemunduran, kebodohan, ya keterbelakangan. Nah, itu kan saat kita membaca itu kan kita terpanggil hati kita ya.
oh luar biasa ini panggilan perjuangan ini luar biasa. Dan pantas kalau kita lihat ranking dunia dengan negara dengan pendidikan terbaik, nggak ada negara Islam. Nah sedih gitu loh. Negara dengan ekonomi terbaik, nggak ada juga negara Islam. Negara maju nggak ada juga negara Islam. Gitu. Negara dengan kualitas pendidikan terbaik nggak ada juga negara Islam. Negara dengan kualitas toleransi terbaik kok nggak ada negara Islam. Negara dengan apalagi disiplin terbaik nggak ada juga negara Islam. Padahal Al-Quran mengatakan kamu sebaik-baik umat. Nah ini kan Al-Qurannya nggak mungkin salah. Interpretasi kita terhadap Al-Quran juga nggak mungkin salah kalau menurut saya, karena tafsir-tafsir itu banyak menjelaskan itu. Tapi yang jadi masalah itu adalah realita dalam pertarungan, dalam perjuangan. Nah ini yang saya pikir kita harus meningkatkan segala potensi yang ada pada diri kita dan berjuang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Saya ingat dengan Kiai Gontor gitu ya, Kiai Haji Imam Zarkasi, karena saya alumni Gontor. Alumni Gontor ya. Tahun berapa? Saya tahun 1982 saya masuk Gontor. Terus saya bahkan mengabdi di Gontor sama Ustadz UBN, Ustadz Badiatiar Nasir. Ya. Ada beberapa alumni saya itu yang memang sekarang kiprahnya kiprah dakwah, kiprah sosial politik dan seterusnya lah. Nah Kiai bilang gini, nah di mana saja kamu berada, kamu bertanggung jawab terhadap keislaman daerah itu. Nah Islam di situ kan bukan hanya soal agama, soal ibadah. Jadi ketika kita berbicara Islam ya kita bicara politik, kita bicara peradaban, kita bicara ekonomi, kita bicara pendidikan, kita bicara sosial, kita bicara hukum gitu ya. Bagaimana menegakkan hukum, bagaimana menjadikan hukum sebagai panglima. Ini populasi umat Islam ini totalnya itu kan 80 sekian persen dari 270 juta orang Indonesia. Artinya kalau bicara Indonesia bicara Islam gitu. Nah, bagaimana tanggung jawab kita, peran kita, Islam ini mewarnai dalam kehidupan berbangsa bernegara gitu. Gitu Pak Gun. Ustadz, ini kita merujuk kepada pendapat masyarakat umum ya, bahwa modal menjadi anggota parlemen itu ada 3 aspek. Modal sosial, modal politik, dan modal uang. Nah, kira-kira Ustadz ini sudah punya modal apa, Ustadz? Saya ini ditanya modal politik, saya nggak punya. Karena saya baru bergabung di dunia politik ini. Modal sosial, ya saya tentu adalah gerakan dakwah. Gerakan dakwah ini sudah 20 tahun saya tekuni. Sejak saya selesai S2, S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan saya bergerak selama 20 tahun itu di wilayah yang saya juga berpikir gitu, kenapa ya wilayah dakwah saya Tangerang Tangsel gitu, walaupun Jakarta juga, tapi lebih banyak di Tangerang Tangsel gitu ya. Nah baru terjawabnya itu setahun setengah yang lalu ketika Pak Zulhas itu meminta saya maju DPR, dan saya pada saat itu nggak langsung iya. Kenapa? Saya justru kaget, saya shock. Diminta duduk sebagai caleg lah gitu ya. Sampai saya resah sampai rumah, betul-betul resah saya. Saya sholat malam, saya minta petunjuk, saya pergi umroh minta petunjuk. Apakah ini baik buat saya gitu ya? Karena ini pilihan gitu ya. Nah tapi karena saya ditantang bahwa kalau semua orang baik nggak peduli dengan politik, semua orang baik nggak peduli dengan keadaan negeri ini, siapa lagi gitu ya. Maka kan muncul itu pernyataan Pak Gun di awal itu bahwa istilah bahwa politik itu kotor gitu kan. Itu tidak salah. Kenapa? Karena itu mungkin kesimpulan dari perjalanan politik kita gitu ya. Kita tahu tidak ada tidak ada sahabat abadi dan tidak ada musuh abadi gitu kan. Yang ada kepentingan. Yang ada kepentingan abadi. Pemilu yang beberapa waktu yang lalu jadi kawan, pemilu hari ini jadi lawan. Pemilu yang lalu adalah lawan politik, tahu dia adalah koalisi kan begitu. Ini kan politik begitu. Sisi tawar menawarnya kan ada di situ. Nah tapi kalau semua orang yang berpolitik ini orang yang punya visi membangun peradaban bangsa, ingin memberi yang terbaik buat bangsa ini, saya pikir kita akan menemukan jalan tengah untuk membangun negara ini, bangsa ini gitu ya. Nah cuman ketika saya ditanya tentang modal saya itu apa gitu, dari segi modal
Wah, politik saya baru bergabung, tapi tidak buta politik karena kita tentu mengikuti perjalanan pergerakan politik, tapi dalam konteks politik praktis ya saya baru bergabung. Nah, saya punya sosial itu ya dakwah yang saya bangun selama 20 sekian tahun itu di Jakarta, di Tangerang kota. Nah, qadarullahnya saya diminta untuk maju dari Tangsel, dari Tangerang Kabupaten, Tangerang Kota, itu aja sebetulnya. Nah, dari uang, nah itu yang saya bilang kemarin, ya asam lambung naik. Ada support, tapi memang ya saya pikir masih harus dipenuhi dengan faktor lain lah. Jadi memang, tapi saya yakin gini, Allah itu kan Allah itu punya kuasa atas segala sesuatu. Pada prinsipnya dari hasil perjuangan itu harapan kita kan menang. Gitu kan, menang. Pasti itu. Dan menang untuk apa? Kan pertanyaannya ke sana gitu. Maka itu menjadi cita-cita luhur kita. Setelah menang mau ngapain? Untuk apa? Bisa berbuat apa? Jangan kita tanyakan apa yang bisa diberikan negara buat kita gitu. Tapi apa yang bisa kita lakukan buat negara? Kenapa? Saya berpikir usia kita udah 50 sekian tahun. Ya, kalau ikut usia Rasulullah hanya sebentar lagi masa hidup kita di dunia ini. Jadi bagaimana endingnya ini adalah husnul khotimah kan gitu. Maka saya pikir konteksnya adalah bagaimana hidup kita bermakna, bagaimana kita memiliki peran yang bermakna buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas gitu ya, Pak Gun. Nah, jadi kalaupun nanti ternyata gitu Allah tidak takdirkan bahwa saya duduk di Senayan, saya kan punya kiprah, peran lain gitu ya, dalam dunia dakwah, dalam dunia pendidikan. Ini sebetulnya hanya menambah perluasan wakaf diri saya saja sebenarnya. Jadi sekarang saya jadi ustadz, kemudian nanti saya jadi ustadz tetap berpolitik gitu, atau berpolitik tetap jadi ustadz, karena tidak ada yang bertentangan di situ sebetulnya, dan tidak perlu dipertentangkan, dan tidak aneh juga gitu kalau ustadz berpolitik atau ustadz jadi politisi. Karena apa? Ketika saya katakan, ketika kita bicara tentang Islam, kita kan bukan bicaranya pada aspek ibadah saja, gitu. Contoh sekarang orang-orang hebat di bidang ekonomi adalah dari aspek itu dia bisa berdakwah. Orang-orang hebat di bidang kesehatan, dari aspek itu mereka dokter-dokter yang ternyata juga dai gitu kan. Jadi nggak ada yang dipertentangkan. Ustadz, ini tadi bicara tentang apa yang akan dikerjakan seandainya Ustadz Andian Palindungan terpilih sebagai anggota DPR. Kira-kira konkretnya akan berbuat apa Ustadz untuk masyarakat, terutama di daerah pemilihan Tangerang Raya, seandainya antum nanti sudah berada di parlemen? Ya, ini pertanyaan yang sering muncul. Kalau saya turun ke dapil itu sering muncul. Nah, saya bilang ini kan yang antum lihat semua kan baru ketika saya terikat dengan pencalekan. Nah, 20 tahun saya sebelum nyalek ini saya sudah berjuang di mana? Di dunia dakwah, di dunia pendidikan, di dunia sosial sebelum nyalek. Jadi misalnya kegiatan aktivitas nasi Jumat yang di beberapa titik di Tangsel itu sebelum nyalek, dan tidak ada urusan dengan politik. Kemudian dakwah saya di beberapa masjid di sekitar Tangerang Tangsel itu setiap pagi Pak Gun, kuliah subuh, kuliah malam, taraweh, macam kegiatan dakwah itu, dan itu sebelum nyalek, nggak ada urusan juga dengan pencalegan saya gitu kan. Nah, dunia pendidikan saya punya pusat studi akhlak di Cerende, di tepatnya di dekat UIN. Itu tahun 2014 sudah berdiri. Nah, saya baru bergabung, baru kenal politik praktis ini baru setahun setengah. Nah, jadi sebetulnya kalaupun nanti saya duduk di Senayan, diizinkan Allah, sekali lagi diizinkan Allah, dan bukan hanya diizinkan, tentu ridho. Ridhoin Allah. Karena kalau nggak ridho saya nggak usah lah. Kalau Allah bilang aku nggak ridho, kamu di situ ya nggak usah. Gitu. Kalau besar manfaatnya, Allah ridho sama saya, membawa kebaikan buat umat, dan saya selalu diingatkan untuk amanah, menepati janji dan lain-lain, ya bismillah, saya akan melangkah. Nah, apa yang bisa saya lakukan tentu tidak lepas dari masalah terkait tadi masalah keumatan, terutama apa? Masalah aspek pendidikan. Ya kan, kita bisa melihat situasi kondisi pendidikan hari ini, bahwa masyarakat apa? Pendidikan kita ini butuh pendidikan yang menekankan pada aspek akhlak, perilaku.
pendidikan spiritual yang tentu berkaitan dengan bagaimana membangun manusia, kan itu. Nah, yang sekarang gini ya, maaf ya. Kalau kita buka berita ya, setiap hari kita buka berita, apa isi berita? Pembunuhan. Seorang kakek memperkosa balita. Hari ini seorang kakek memperkosa balita, berita hari ini itu ya. Seorang ayah memperkosa anak kandung. Seorang ibu nikah dengan anak kandung. Pernah dengar nggak Pak Gun? Seorang ibu nikah dengan anak kandungnya. Ya, kemudian generasi TikTok ini bagus menurut saya. Media yang bagus, media sosial bagus, salah satu media sosial bagus. Tapi kemudian kita lihat bagaimana cara orang menggunakan TikTok ya, menggunakan TikTok. Coba, masya Allah, generasi sekarang itu, ini saya dalam hati saya, ini orang tuanya kemana gitu ya. Guru-guru bagaimana perasaannya kalau gurunya melihat mereka seperti ini gitu ya. Nah, ini maksud saya adalah ini bagian dari ranah perjuangan kita gitu ya, dari aspek pendidikan tadi. Nah, kemudian kalau kita bicara pendidikan itu kan bukan hanya pendidikan Islam tapi pendidikan karakter. Nah, jadi pendidikan karakter itu kalau mengutip pendapat Profesor Dr. Harun Nasution itu berbasis dari proses penciptaan manusia. Jadi misalnya manusia itu kan nggak lepas dari akal, hati, dan jiwa gitu. Akal, hati, dan jiwa ini yang membentuk karakter. Nah, kenapa pendidikan kita tidak berbasis kepada 3 aspek itu gitu kan? Nah, jadi bukan hanya mengisi aspek intelektualitas, nggak cukup hanya memenuhi kebutuhan otak, tapi kebutuhan kolbu, kebutuhan jiwa. Nah, akhirnya dari ketiga komponen inilah menghasilkan perbuatan. Maka ada istilah pikiran positif, perasaan positif, ucapan positif, perbuatan positif, kebiasaan positif. Maka semua ini menghasilkan karakter yang positif. Nah, jadi saya tertarik nih di pendidikan terutama ini ya. Sama tentu masalah keagamaan. Ya, masalah keagamaan ya terkait kalau di dunia di DPR itu ya masalah umroh, masalah haji, masalah keumatan, masalah ekonomi umat dan lain-lain lah. Saya pikir itu, Pak. Ustadz, ini di beberapa VT atau film pendek yang Ustadz sebar di grup-grup WA jamaah, di situ ada ucapan selamat dan dukungan dari teman alumni Gontor, Ustadz Bahtiar Nasir. Betul. Tapi juga ada support dari calon presiden dari Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Sementara kita ketahui PAN, di mana Ustadz menjadi caleg, itu berbeda dukungannya dengan di mana Ustadz mendapat support dari Anies Baswedan. Bisa dijelaskan, Ustadz? Iya, saya punya hubungan dekat dengan Ustadz Bahtiar Nasir, alhamdulillah juga dengan Bapak Capres kita, Bapak Anies Baswedan, sebagai sahabat. Maka tidak ada statement saya juga di situ bahwa misalnya saya mendukung Pak Anies misalnya, karena pasti kita harus tegak lurus dengan kebijakan partai. Itu tidak bisa dihindari. Nah, tapi hubungan pertemanan ini kan perlu kita rawat. Sehingga walaupun kita berbeda partai misalnya, tapi kita kan membangun untuk Indonesia. Nah, ini yang harus kita tanyakan sama diri kita. Kita bicara ini pakai nafsu atau pakai hati? Maka kalau misalnya teman-teman yang berbeda partai ini punya tujuan yang sama, niat yang sama, saya pikir justru kita bisa bersinergi untuk membangun negeri dan bangsa ini. Nah, tapi kalau kita sudah muncul kecurigaan terhadap musuh politik kita, lawan politik kita, kan maka yang muncul adalah menebar hoaks, maka yang muncul adalah menjudge, menghakimi, mencurigai langkah-langkah politik orang gitu kan. Tapi kita jujur dengan diri kita aja lah. Saya pikir yuk kita tanya hati kita, apa sih tujuan kita berpolitik? Apakah tujuan kita berbangsa bernegara ini? Kebaikan apa yang kita ingin kontribusikan? Jadi kalau kita cuma tujuannya memperkaya diri, popularitas, saya pikir saya sempit sekali. Saya udah bilang di sini dalam doa-doa saya, ya Allah, kalau memang tujuan saya adalah popularitas, memperkaya diri, udahlah saya nggak usah jadilah, kalahkan saja saya. Kalau mudaratnya lebih besar buat saya, demi Allah, demi Allah, demi Allah, sekali lagi, dalam sujud, dalam doa saya di Mekah, saya cuma bilang, ya Allah, tujuan saya cuma satu.
di sisa umur saya ini bagaimana saya bermanfaat buat negara, buat bangsa, buat umat. Hanya itu. Walaupun saya terharu, walaupun berat gitu ya. Kok ini berat gitu ya. Tujuannya luhur, tapi kok perjuangannya berat gitu ya. Saya merasa saya apa ya, melangkah ini berat gitu dengan situasi kondisi kita. Jadi saya pikir saya terima kasih tentu dengan Ustadz Bakhtiar Nasir, dengan Pak Anies Baswedan. Ini semuanya teman seperjuangan. Walaupun langkah-langkah politiknya berbeda, saya yakin bahwa tujuan kita sama gitu. Dan saya berprasangka baik juga dengan teman-teman politik yang dari berbagai partai itu bahwa tujuan langkah politik kita berbeda, kebijakan politik kita berbeda, sikap politik kita berbeda, yuk kita sama lah, punya tujuan yang sama untuk membangun negeri dan bangsa ini. Karena Indonesia ini cukup besar. Indonesia ini nggak bisa dibangun oleh satu orang hebat. Siapa misalnya orang hebat? Nggak bisa. Kita butuh sinergi. Nah, untuk menyatukan sinergi, bersinergi, menyatukan frekuensi ini kan nggak ketemu. Orang baik sama orang nggak baik itu nggak bisa ketemu. Orang baik harus sama orang baik. Orang yang punya visi misi yang sama harus sama yang punya visi dan misi yang sama. Nah, saya baru sekali di dunia ini dalam konteks politik praktis, maka saya belum juga menemukan saya belum menemukan pola yang cukup oke gitu untuk pergerakan politik saya. Saya hanya minta bimbingan Allah saja, Pak Gunawan. Kalau emang ini baik buat saya, dimudahkan jalannya. Tapi sekali lagi saya salut dengan Pak Anies Baswedan, dengan Ustadz Bakhtiar Nasir, dengan teman-teman artis juga banyak yang support saya. Ya ada Cut Keke, ada Christina, ada Eksanti, ada Edis Adelia, ada banyak lah yang mensupport saya. Yang Ustadz harus berkiprah. Tapi sekali lagi ternyata untuk sebuah cita-cita baik, cita-cita agung itu memang kita nggak bisa bergerak sendiri. Kita harus melibatkan banyak teman, banyak kolega, banyak saudara. Jujur sangat berat. Perjalanan sangat berat. Ternyata untuk niat yang baik saja bisa berat ya kan, apalagi untuk. Tapi mungkin katanya bilang kalau nggak baik enak Ustaz langkahnya. Karena nggak baik. Karena baik itu berat langkahnya. Tapi saya bismillah ya, saya serahkan sama Allah Pak Gun. Mudah-mudahan kalau Allah ridho, Allah mudahkan jalannya. Amin. Tapi kalau tidak ridho ya saya pikir Allah persulit aja lah jalannya lah, kira-kira gitu ya. Ya baik, Ustadz Andian Palindungan, terima kasih atas waktunya berbincang-bincang di podcast Freedom Talk. Mudah-mudahan perbincangan kita bermanfaat dan mencerahkan masyarakat. Amin ya Allah. Demikian Sobat Freedom Talk, perbincangan kita dengan Ustadz Dr. Andian Palindungan, calon legislatif dari Partai Amanat Nasional untuk Dapil Tangerang Raya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.